Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit tausiah tentang kebersamaan Rasulullah dan keadaan Rasulullah pada saat pandemi wabah penyakit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatah Ihsan Aziz Ibrahim dari Ekonomi Syariah semester 3 STAIMAS Wonogiri. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan sedikit tausiah dari kami. Selain itu, kita oleh Allah alhamdulillah tetap diberikan keimanan sampai saat ini. Kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita bersyukur kepada seluruh para pembawa agama yang hak, agama yang benar, sehingga kita sebagai orang Islam bisa menetapi ajaran agama Islam yang berpedoman dengan Quran dan hadis, sesuai dengan perintah Allah Rasul. Semuanya atas seluruh amal solihnya, seluruh jerih payah para pembawa agama, kita syukur alhamdulillahi jazahumullahu khair. Semoga Allah memberikan imbalan yang baik. Kepada hadirin semuanya, atas kesempatan yang baik ini, para hadirin sudah menyempatkan waktunya, melonggarkan hatinya untuk menyimak tausiah dari kami. Kami syukuri, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan ganti yang banyak dan barokah. Selama 2 tahun lamanya kita hidup di Indonesia, akhir-akhir ini kita dicoba dengan wabah yang sering dinamakan corona. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya dulu pada saat zaman Nabi Muhammad SAW sudah pernah terjadi wabah pandemi, orang yang sakit banyak, sehingga ada beberapa hal yang patut kita tiru, patut kita kerjakan pada saat pandemi saat ini. Pada waktu itu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada penyakit yang cukup bisa dikatakan cobaan yang berat bagi orang iman, yaitu penyakit taun, wabah taun, penyakit yang berat. Diterangkan dalam al-hadis bahwa pada saat pagi masih dalam keadaan sehat, tapi sore hari sudah meninggal dunia. Itu saking hebatnya wabah corona ini. Kalau zaman dulu ya wabah taun itu. Ada beberapa hal yang diterangkan oleh Nabi mengenai wabah penyakit tersebut. Dalam hadis diterangkan, at-ta'unu ayyatur rajzi ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru minhu. Riwayat Bukhari. Diterangkan di sana bahwa jika kamu, taun adalah sesuatu penyakit yang peringatan untuk orang-orang iman, untuk manusia. Jadi di saat kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu tempat, maka kamu jangan masuk ke tempat tersebut. Atau mungkin ketika kalian terdampak wabah penyakit tersebut, maka kalian
supaya bersebar. Tetap di situ, jangan kemana-mana. Kalau kita ambil hikmah, pada beberapa tahun terakhir ini kita oleh Allah diberikan cobaan berupa corona. Wabah seluruh dunia terdampak. Kita di sini juga melaksanakan apa yang telah diperintahkan Rasul, yaitu ketika ada wabah kita menjauh. Ketika kita terdampak, kita nggak usah kemana-mana. Tujuannya agar apa? Agar semuanya tetap aman, tidak terjadi saling menular. Kemudian kita di sini yang pertama, ketika ada wabah corona itu, wabah penyakit, hendaknya kita menghindari, jangan sampai kita terkena. Kemudian yang kedua, Nabi menerangkan bahwa la yuridanna mumridun ala musiha. Janganlah kamu sekalian mencampur orang yang sakit bersama dengan orang yang sehat. Dalam artian ketika ada seseorang yang sakit, maka sendirikanlah. Dalam artian kalau bahasa sekarang itu karantina, dipisah, diisolasi. Pisahkanlah yang sakit dengan yang sakit, yang sembuh biarkan sembuh gitu. Dan itu termasuk perintah dari Nabi, sabda dari Nabi. Jadi kita di saat ini kok sering diperintahkan, dinasihati supaya menjauhi orang yang sakit. Tujuannya seperti itu. Meskipun kita tahu bahwa orang yang menjenguk temannya, saudara Islamnya yang sakit itu sebagaimana berkeliling di taman surga. Itu merupakan pahala sebetulnya. Tapi ketika ada hal yang seperti itu, termasuk penyakit wabah, alangkah lebih baiknya kita menghindarinya. Agar apa? Agar kita tidak tertampak terhadap wabah tersebut. Jadi kita yang sebelumnya itu sering salaman, sering cium tangan, tapi terhalang dengan social distancing. Kalau bahasa sekarang, zaman dulu juga pernah ketika seorang nabi itu selalu pasti saling bersalaman. Tapi pada saat itu wabah penyakit tersebut Nabi tidak pernah. Nah, itu merupakan salah satu cara juga agar kita terhindar dari wabah penyakit ini. Kemudian yang ketiga, di saat zaman Nabi terjadi beberapa wabah, itu juga diperintahkan para sahabat supaya menjaga kebersihan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah diterangkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya Allah itu senang terhadap sesuatu yang bersih, dan suci. Maka kemudian kita oleh Allah diberikan perintah supaya menjaga kebersihan, menjaga agar tetap suci. Kemudian yang keempat, di saat pandemi kita diperintahkan supaya berobat, karena Allah menurunkan suatu penyakit itu pasti bersama obatnya. Gitu. Jadi kita sebagai orang Islam menetapi agama Islam sesuai dengan perintah Rasul, sesuai dengan riwayat Ibnu Majah, kita di sini tetap mencari pengobatan agar apa? Yang sakit bisa sembuh. Yang terakhir adalah kita meminta pertolongan kepada Allah. Berupa apa? Dengan cara apa? Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Dengan cara sholat dan sabar. Sholat apa? Sholat sunnah, kita minta pertolongan kepada Allah. Dengan sabar juga akan wabah corona. Nah, kesimpulan dari ini adalah kita supaya selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar tetap dalam keadaan sehat, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari wabah penyakit. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Sekian dari kami, banyak kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.